wabarakatuh. Selamat datang kembali Ananda semuanya pada channel pembelajaran geografi. Bertemu lagi dengan Ibu Ira. Semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Ananda semuanya, sebelumnya Ibu sudah membahas tentang bagaimana karakteristik wilayah Indonesia, mulai dari letaknya, luas, batas, serta potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang jalur transportasi dan perdagangan Indonesia. Pada layar ini kalian bisa perhatikan ada beberapa jalur atau akses penting yang dimiliki Indonesia untuk dapat menjadi negara maritim. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat dan perhatikan apa saja sih dan di mana saja sih jalur penting yang dimiliki oleh Indonesia. Kita mulai yang pertama dengan ALKI. ALKI adalah singkatan dari Alur Laut Kepulauan Indonesia, yaitu alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. ALKI terbagi atas 5. Ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, ALKI 3B, serta ALKI 3C. Itulah Ananda semuanya. Kita lanjutkan dengan bagaimana perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia. Pertama, perkembangan sejarah transportasi Indonesia. Ini dimulai dari zaman Majapahit dan Sriwijaya hingga zaman penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Kemudian yang kedua, perkembangan sejarah perdagangan Indonesia. Ini juga dimulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, penjajahan Portugis, Belanda, hingga penjajahan Jepang. Dan yang ketiga, alur laut kepulauan Indonesia seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Sedangkan untuk sejarah transportasi Indonesia itu sendiri yang kita lihat dari zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, sambil mengembangkan transportasi, rakyat Indonesia juga mengembangkan aktivitas perdagangan, mulai dengan mengenal jalur transportasi laut dengan adanya migrasi, kemudian juga berawal dari pelayaran Majapahit dan Sriwijaya yang dilakukan oleh Laksamana Cheng-ho pada abad ke-16. Mereka melakukan pelayaran dari Tiongkok hingga ke Samudra Hindia, yang mana mereka melewati kepulauan Indonesia bagian barat hingga bagian timur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Ini merupakan hak lintas yang digunakan untuk melintasi perairan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Dan untuk pembagian ALKI ini sendiri, ini terbagi atas 5. ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, 3B, beserta ALKI 3C. Kalian bisa lihat pembagian masing-masingnya, baik itu dari darat maupun perairan. Atau kalian juga bisa perhatikan pada peta maupun globe yang ada di rumah kalian masing-masing, di mana saja pembagian dari ALKI ini sendiri. Nah, itu kira-kira pembagian dari alur laut kepulauan Indonesia. Ananda semua, menariknya berdasarkan analisis dari para pakar, itu ditaksir sekitar 90% perdagangan global itu diangkut melalui jalur laut. Nah, 40% diantaranya itu melewati perairan Indonesia. Nah, sudah jelas bahwasanya 40% itu adalah sebuah angka yang fantastis. Ini berarti menguntungkan bagi Indonesia. Sampai kapanpun Indonesia juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia.
Poros Maritim Dunia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan dan memeratakan ekonomi Indonesia. Nah, semuanya itulah tadi materi tentang jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia sebagai negara maritim. Pada materi tadi kalian bisa perhatikan bahwasanya Indonesia memiliki beberapa akses dan jalur-jalur penting yang harus dilalui oleh negara-negara sekitarnya. Nah, bersyukur bukan bahwasanya Indonesia berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Anak-anak semuanya, kalian bisa mengambil poin-poin penting dan mencatat kesimpulan pembelajaran kita hari ini pada buku catatan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum